Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Di hari ini kita belajar mata pelajaran fikih. Apakah teman-teman sudah tahu apa pembelajaran kita hari ini? Belum. Nah, minggu sebelumnya kita belajar fikih tentang hukum berzina, dan sekarang saya akan menjelaskan fikih tentang hukum kisos. Apakah teman-teman tahu apa itu kisos? Belum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hukum kisos. Kisos dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak. Selain itu, kisos dapat diartikan keseimbangan dan kesepadaan. Sedangkan menurut istilah, kisos adalah memberikan balasan yang tepat kepada pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh, maka hukumnya yang setimpal adalah dibunuh atau dihukum mati. Nah, pada hukum kisos ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Nah, saya harap karena waktu kita tidak panjang, jadi saya harap teman-teman bisa mempelajari surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179 itu di rumah. Dan saya memberikan tugas kepada teman-teman untuk menelaah apa isi dari surat Al-Baqarah tersebut. Yang kedua, yaitu syarat-syarat kisos. Untuk melaksanakan hukum kisos, perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku atau pembunuh, korban yang dibunuh, dan perbuatan pembunuhannya, dan wali dari korban. Apapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat pelaku atau pembunuh. Menurut Ahmad Wardi Muslik yang mengutip dari Wahbah Zuhaili mengatakan adanya syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku atau pembunuh untuk ditetapkan sebagai hukuman kisos. Syarat tersebut adalah pelaku harus mukallaf, yaitu balik, berakal. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua adalah korban. Untuk dapat ditetapkan hukum kisos kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban. Syarat-syarat tersebut adalah korban harus orang yang maksum. Artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam. Korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dan korban. Yang ketiga, yaitu perbuatan pembunuhannya. Dalam hal perbuatan menurut Hanafiyah, pelaku diisyaratkan harus berbuat perbuatan langsung atau tidak disengaja, baik pun disengaja. Yang keempat, wali dari korban. Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya, maka kisos tidak berlaku. Selanjutnya, hal-hal yang menggugurkan hukum kisos. Ada beberapa sebab yang dapat menjadi hukum kisos, yaitu tidak dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukumannya. Tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukumannya adalah yang pertama, meninggalnya pelaku tindak pidana. Nah, maksudnya di sini si pelaku sudah membunuh korban dan si pelaku itu membunuh diri, atau pelaku tersebut meninggal.
maka hukum kisos tidak diberlakukan dalam hal tersebut. Yang kedua, hilangnya tempat melakukan kisos. Nah, misalkan si A membunuh si B dalam mobil misalkan. Nah, dan mobil tersebut hangus terbakar ataupun hancur. Nah, maka hukum tersebut tidak diberlakukan dalam hal tersebut. Yang ketiga, tobatnya pelaku tindak pidana. Yang keempat, perdamaian. Nah, perdamaian yang di sini dimaksudkan adalah apabila perdamaian itu dalam bahasa kita sehari-hari yaitu damai dalam kekeluargaan. Misalkan si A membunuh si B dan keluarga si B tersebut merelakan atas kematian si B tersebut. Nah, sampai-sampai mereka damai dan tidak ada tindakan hukum kisos. Yang kelima, pengampunan. Yang keenam, diwarisinya kisos. Dan yang ketujuh, kadaluarsa atau altakadum. Nah, maksudnya kadaluarsa di sini adalah pembunuhan tersebut sudah lama dilakukan dan baru terbongkar beberapa tahun kemudian. Nah, sampai di sini. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita tentang kisos. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Nah, jadi apabila si Topo tersebut tidak sengaja berkelahi dengan si Randy, dan si Topo tersebut tidak tanpa sengaja mematahkan tangan si Randy. Apakah itu termasuk hukum? Apakah itu bisa termasuk kita dalamkan hukum kisos? Ada yang teman-teman bisa jawab? Tidak. Tidak. Maksudnya tidak termasuk hukum kisos, karena kan di hukum kisos itu kan dijelaskan tadi itu sengaja dan korbannya bisa meninggal. Karena kita kan tanpa pada tangan, mungkin itu bisa diselesaikan secara damai kekeluargaan. Ya. Saya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.